Hai, penonton budiman. Jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkap oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan irama, rima, mantra, bait, dan penyusunan lirik yang berisi makna. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe ya. Share dan komen juga. Jangan lupa di-like. Baik, kita akan lanjut. Hari ini kita akan membahas unsur-unsur puisi. Unsur puisi yang pertama adalah unsur fisik. Ada diksi, pengimajian, tipografi, gaya bahasa atau majas, dan rima. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah unsur batin. Ada tema, amanat, nada, dan suasana. Tapi, video kali ini tidak akan membahas kesemuanya ya. Kita hanya akan membahas beberapa. Yang pertama adalah rima. Rima adalah persamaan bunyi. Ada banyak jenis rima yang dikenal dalam puisi. Yang pertama, dilihat dari bunyi akhir. Terdapat 5 jenis rima untuk bunyi akhir. Yang pertama, rima tegak lurus A, A, A. Yang kedua, rima kembar AA, BB. Yang ketiga, rima silang atau berselang AB, AB. Selanjutnya, ada rima berpeluk AB, BA. Dan yang terakhir adalah rima acak ABCD. Kemudian dilihat dari dominasi bunyi, rima terdiri atas 2. Yang pertama, rima asonansi, rimanya khusus untuk A, I, U, E, O. Dan rima yang kedua adalah rima aliterasi khusus untuk konsonan B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Coba perhatikan puisi berikut ini. Pada puisi tersebut, rima yang digunakan adalah rima silang AB, AB. Kita lihat pada kata terakhir, rumput, sini, luput, pagi. Yang kedua, majas atau gaya bahasa. Majas adalah bahasa kiasan yang sering digunakan dalam puisi untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Ada banyak sekali majas di dalam puisi, tapi tidak semuanya akan dibahas pada video kali ini. Kita akan membahas yang pertama adalah majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu mempersamakan suatu benda, hewan, tumbuhan, seolah-olah berperilaku seperti manusia. Kita lihat contoh berikut ini. Dari Bentang Langit, karya Emma Ainun Nadjib. Puisi ini terdapat majas personifikasi dalamnya. Lihat pada bait ketiga, tumbuh perlahan berhembus amat panjang. Dia seakan-akan berperilaku seperti manusia yang tumbuh. Selanjutnya, ada majas simile. Simile yaitu membandingkan sesuatu dengan kata-kata perbandingan menggunakan kata seperti, bagai, laksana, semisal, seumpama, sepantun, sebagai, serupa, bak, dan sebagainya. Contohnya, senyummu laksana rembulan yang sedang tersenyum. Majas selanjutnya adalah metafora. Metafora yaitu menyatakan sesuatu sebagai hal yang sebanding dengan yang lain yang sesungguhnya tidak sama. Contoh,
rembulan, kamu adalah rembulanku. Indah meski di kegelapan, bercahaya dalam keindahan. Selanjutnya adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang berupa pernyataan berlebihan dari kenyataan dengan maksud memberikan kesan mendalam atau meminta perhatian. Contohnya, terik. Oh matahari, terik cahayamu membakar kulit bocah kecil yang hilir mudik di tepi jalan. Membakar kulit. Selanjutnya adalah sinestesia. Sinestesia adalah metafora berupa ungkapan yang berhubungan dengan suatu indera untuk dikenakan pada indera yang lain. Contohnya pada puisi Sahabatku. Di keheningan malam ini, ku coba hayati irama detak jantungku karena tenggelamnya perahu persahabatan. Bilakah engkau akan kembali? Sejak kepergianmu pahit hidupku. Kata pahit dalam puisi ini bermakna majas sinestesia. Selanjutnya, unsur diksi. Diksi adalah pilihan kata. Dalam hal ini, diksi berkaitan dengan penggunaan kata denotasi atau konotasi. Kata denotasi adalah kata yang mengandung makna sebenarnya, sedangkan kata konotasi adalah kata kias atau kata yang mengandung tidak dengan sebenarnya. Perhatikan contoh berikut. Terik, oh matahari, terik cahayamu membakar kulit bocah kecil yang hilir mudik di tepi jalan. Makna konotasi ada kata membakar, hilir, mudik. Jika dibedakan, maka hilir dan mudik bermakna tidak sebenarnya. Sedangkan konotasi ada kata kulit, kecil, tepi, dan sebagainya. Unsur selanjutnya adalah pengimajian. Pengimajian atau citraan merupakan rangkaian kata yang mampu mengubah pengalaman keinderaan atau membentuk gambaran angan-angan. Pengimajian yang pertama adalah visual. Citraan yang berhubungan dengan indera penglihatan. Contoh kata daun, pohon, langit, pelangi, dan sebagainya. Yang kedua adalah auditif, yaitu citraan yang berhubungan dengan indera pendengaran. Misalnya kata ritmis, gemericik, denting, dan sebagainya. Selanjutnya ada citraan kinestik atau gerak. Citraan ini yang berhubungan dengan indera gerak, contohnya melompat, berlari, beranjak, dan sebagainya. Citraan selanjutnya adalah citraan peraba, yaitu citraan yang berhubungan dengan indera peraba, misalnya prasasti, stupa, dan sebagainya. Selanjutnya adalah citraan penciuman, yaitu citraan yang berhubungan dengan indera penciuman, misalnya aroma, bangkai, melati, dan sebagainya. Dan citraan yang terakhir adalah pengecapan, yaitu citraan yang berhubungan dengan indera pengecapan, misalnya getir, pahit, manis, dan sebagainya. Unsur selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur batin. Tema. Tema merupakan gagasan pokok atau pokok pikiran yang begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama penyampaian puisinya. Perhatikan contoh berikut. Ibu. Ibu adalah telaga bening yang merelakan lembut wajahnya buat bercermin. Ibu adalah bumi yang menyiapkan ladang bagi kemakmuran. Ibu adalah guru ketika kutanya langit dan bulannya, ditunjukkan kening dan dagunya.
Tema puisi tersebut adalah kasih sayang seorang ibu atau peran dan jasa seorang ibu. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Puisi yang tadi, amanatnya kita harus atau hendaknya selalu berbakti kepada ibu. Yang kedua, sebagai seorang anak harus senantiasa mendengarkan nasihat ibu. Dan yang ketiga, selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan dan membanggakan hati seorang ibu. Nah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.